Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik? Sehat? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan tetap belajar, tetap berkarya, tetap kreatif walaupun kalian sekarang belajar mandiri di rumah. Tidak lupa kita selalu berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir sehingga kita bisa belajar seperti biasa lagi. Baiklah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan belajar kita mengenai wawancara. Kalau di pertemuan sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pengertian wawancara, definisi pewawancara, definisi narasumber, tujuan wawancara, dan teks wawancara. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar yang pertama, cara membuat daftar pitakonan. Coro gawe daftar pitakonan. Itu adalah materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Selanjutnya, yaitu nanti ada tugas, dan selanjutnya nanti akan diteruskan dengan unsur kebahasaan teks wawancara. Oke, langsung saja kita masuk ke materi pada pertemuan kedua ini. Materi yang pertama adalah unsur kebahasaan teks wawancara. Unsur basa teks wawancara. Nanging sadurunge mangerteni ngenani teknik panulisane teks lan tata cara nindakake wawancara, ayo luwih dhisik sinau ngenani unsur kebahasaan sing ana ing teks wawancara. Unsur kebahasaan sing sepisan, unsur kebahasaan yang pertama yaiku ukara tanduk. Ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nindakake pegawean utawa pakaryan. Tak baleni, ukara tanduk yaiku ukara sing jejere nindakake penggawean utawa pakaryan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ukara tanduk yaitu kalimat yang subjeknya sedang melakukan pekerjaan. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ukara tanduk yaitu kalimat aktif. Tulodo, Bu Siti mundhut gedang raja setangkep. Tembung mundhut. Tembung mundhut adalah kata kerja. Tembung mundhut adalah kata kerja yang dilakukan oleh Bu Siti. Jadi Bu Siti di sini sedang melakukan pekerjaan mundhut gedang raja satangkep. Mundhut tegese tuku. Tulodo sing nomor loro yaiku Sumantri goleki adine. Sumantri goleki adalah pekerjaan yang dilakukan oleh Sumantri. Jadi dua contoh ini adalah contoh ukara tanduk yang semua subjeknya jejere Bu Siti lan Sumantri ngelakoni pakaryan, melakukan pekerjaan. Bu Siti ngelakoni mundhut, Sumantri ngelakoni goleki. Ini adalah ukara tanduk. Selanjutnya, ukara tanggap. Nomor 2 adalah ukara tanggap. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani penggawean utawa pakaryan. Ukara tanggap yaiku ukara sing jejere dikenani penggawean utawa pakaryan. Titikane tembung kriyane nganggo ater-ater di. Nganggo ater-ater di.
Kalau di dalam bahasa Indonesia, ukara tanggap yaitu kalimat yang subjeknya dikenai sebuah pekerjaan. Ciri-cirinya, kata kerjanya menggunakan ater-ater da, ko, di. Tapi di sini yang lebih sering itu menggunakan ater-ater atau awalan di. Tulodo. Sapine diengon dening Sakri ing pinggir alas jambon. Sapine jejer dienggon diengon nggih, diengon wasesa. Lah, diengon sapine iki dikenai sawijining pakaryan. Sapine iki dikenai sawijining pakaryan. Dadi dingon sapine. Sapa sing ngengon? Sakri. Kalau di dalam bahasa Indonesia, sapinya digembala oleh Sakri di pinggir alas jambon. Titikane ya, ciri-cirinya di sini ada awalan di, ono ater-ater di. Tulodo kapindho. Sego gorenge Roni dak pangan mau esok. Di sini ada ater-ater dak, awalan dak. Jadi dua contoh atau tulodo ini adalah contoh ukara tanggap, atau di dalam bahasa Indonesia ukara tanggap dinamakan dengan kalimat pasif. Yang nomor 3 selanjutnya adalah ukara pitakon. Ukara pitakon yaiku ukara kang surasane njaluk katerangan marang wong liya amarga kepengin mangerteni apa kang durung diweruhi. Ukara iki biasane diwiwiti nganggo tembung sesulih minangka pitakon lan dipungkasi nganggo tandha pitakon. Kalau di dalam bahasa Indonesia, ukara pitakon yaitu kalimat yang tujuannya itu adalah meminta keterangan ya, kepada orang lain karena pengen tahu apa yang belum diketahui. Dan kalimat ini biasanya diawali menggunakan kata ganti pertanyaan pitakon dan diakhiri menggunakan tanda tanya. Ini adalah pengertian dari ukara pitakon. Ukara pitakon di dalam bahasa Indonesia adalah kalimat pertanyaan. Tulodo. Punapa kemawon raos kripik pisang produk panjenengan, Bu? Ya, jadi membacanya juga harus ada nada bertanya. Punapa kemawon raos kripik pisang produk panjenengan, Bu? Di sini ada kata ganti pertanyaan. Maaf. Di sini ada kata ganti pertanyaan yaitu punopo. Dan di akhirnya ada kata tanda tanya. Diawali dengan tembung sesulih pitakon punopo lan dipungkasi nganggo tondo pitakon. Tulodo sing kapindho. Kados pundi caranipun masaraken kripik pisang punika? Ing wiwitan ana tembung sesulih pitakon yaiku kados pundi lan dipungkasi nganggo tanda pitakon. Paham? Muga-muga sampeyan kabeh paham ukara tanduk, ukara tanggap lan ukara pitakon. Ning kene wis ana tulodone ya, sudah ada contohnya masing-masing. Masing-masing unsur kebahasaan ada 2 contoh. Kalau belum paham, kalian baca kembali ya, kalian baca berulang-ulang sampai paham. Oke? Sekarang kita lanjutkan yang berikutnya. Yaiku cara nggawe daftar pitakonan, cara membuat daftar pertanyaan.
Kepriye carane nulis pitakonan? Bagaimana sih caranya nulis pertanyaan itu bagaimana? Bab-bab sing kudu digatekake nalika gawe daftar pitakonan yaiku 5W lan 1H. Ning basa Indonesia yaiku 5W1H. Jadi ada bab-bab yang harus diperhatikan ketika akan membuat daftar pertanyaan, yaitu menggunakan unsur 5W1H. Apa toh 5W1H kuwi? Sing sepisan yaiku what, tegese opo. Ya. What utawa opo. Tembung opo digunakake kanggo nakokake barang. Loro, wu tegese sopo, siapa. Tembung sopo kanggo nakokake pawongan utawa wong. Nomor telu, why tegese geneo. Tembung geneo kadang uga dienggo tembung kena ngopo. Genio karo kena ngopo ki padha wae, ya sama saja. Genio dan kena ngopo, ya nyang ngopo padha wae, ya sama saja. Gunane kanggo nakokake alasan. Nakokake alasan. Nomor 4, when tegese kapan. Tembung kapan gunane kanggo nakokake wayah utawa waktu. Nomor 5, ya, W sing nomor 5, where tegese ngendi, neng ngendi. Tembung ing ngendi gunane kanggo nakokake papan panggonan. Lan sing pungkasan H, ya 1H tegese kepriye. Kepriye. Tembung kepriye gunane kanggo nakokake cara. Saya ulangi menggunakan bahasa Indonesia. Kalau tadi menggunakan bahasa Jawa, sekarang saya ulangi menggunakan bahasa Indonesia. 5W1H yang pertama adalah what. Ya. Artinya apa. Tembung apa, ya, kata apa digunakan untuk menanyakan suatu barang. Yang kedua, who, artinya siapa. Kata siapa digunakan untuk menanyakan orang. Yang ketiga adalah why, artinya mengapa. Kata mengapa digunakan, maaf, terlalu cepat. Nah, kata mengapa digunakan untuk menanyakan sebuah alasan. Yang keempat adalah when, artinya kapan. Kata kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Nomor 5, where, artinya di mana. Kata di mana digunakan untuk menanyakan tempat. Dan yang terakhir, how, bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan sebuah cara atau prosesnya. Ya, ini adalah bab-bab yang harus diperhatikan ketika kalian akan membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Oke, sudah paham? Kalau belum paham, silakan dibaca kembali sampai paham. Kita lanjutkan. Toto coro nindakake wawancara. Cara untuk melakukan wawancara, ya. Jadi cara-cara untuk melakukan wawancara. Pepeling. Sajroné nindakake wawancara ana bab-bab sing kudu digatekake yaiku 1. Ini urutan wawancara, ya. Jadi ini adalah urutan melakukan wawancara. Yang pertama, sing sepisan nomor 1 yaiku nemtokake tujuan wawancara. Sing kapindho yaiku nemtokake topik utawa tema sing arep ditakokake.
Kaping telu, nyiapake daftar pitakonan minangka pedoman nalika nindakake wawancara lelandhesan unsur 5W1H sing wis diandharake ana ing slide sadurunge wau. Nomor 4 yaiku nganakake pasarujukan utawa persetujuan karo narasumber kanggo nemtokake papan panggonan lan wektu wawancara. Nomor 5, nindakake wawancara lelandhesan daftar pitakonan kang wis disiapake supaya nalika nindakake wawancara bisa runtut lan genep, supaya pitakonan ora ana sing kliwatan lan wawancara bisa tumata lan munjer. Nomor 6, nulis bab-bab sing penting utawa ngerekam pacelaton, ngerekam percakapan. Yang terakhir, gunakake unggah-ungguh sopan santun tata krama sing apik kanggo ngajeni menghormati marang narasumber. Jadi yaiku urut-urutane wawancara. Ya, kalau di dalam bahasa Indonesia yang pertama menentukan tujuan wawancara, yang kedua menentukan topik atau tema yang akan dilakukan, ya, yang akan ditanyakan. Nomor 3, menyiapkan daftar pertanyaan sesuai dengan 5W1H. Nomor 4, harus ada persetujuan antara pewawancara dengan narasumber, yaitu menentukan tempat dan waktu wawancara. Yang kelima, melakukan wawancara, ya, dialog atau wawancara berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disusun. Agar apa? Agar daftar pertanyaan itu tidak ada yang terlewat dan wawancara bisa berjalan dengan lancar dan fokus, ya, jadi tidak gelambiar, ya, tidak terlalu bertele-tele, jadi fokus munjer. Yang keenam, menulis bab-bab yang penting atau merekam percakapan. Dan yang terakhir, menggunakan unggah-ungguh sopan santun, ya, tata krama, etika, sikap, bahasa yang baik. Apa sih gunanya? Yaitu untuk menghormati narasumber. Narasumber itu dianggap sudah mahir, sudah ahli, dan kalian yang mewawancarai belum tahu. Jadi untuk lebih sopannya, ya, menggunakan tata krama, unggah-ungguh sopan santun, etika, bahasa yang sopan, ya. Kita lanjutkan. Ini ada lagi pepeling bab-bab sing kudu digatekake nalika wawancara. Jadi ada bab yang harus sangat diperhatikan ketika melakukan wawancara. Yang pertama, ngerteni sapa to sing dijak wawancara, luwih enom, saderajat apa luwih tuwa. Jadi kalian harus paham, harus ngerti, ya, siapa yang diajak wawancara, siapa narasumbermu. Kalian harus paham, lebih muda, ya, sepantaran, seumuran, atau lebih tua. Tentunya ketiga-tiganya itu ada tata cara yang berbeda, apalagi kepada orang yang lebih tua harus menggunakan sopan santun, tata krama yang baik. Nomor 2, ngeterpake unggah-ungguh basa cunduk karo umure narasumber. Jadi nggunakake basa Jawa sing pas karo narasumber. Yen narasumber luwih enom, berarti sampeyan gunakake basa ngoko lugu. Ora usah krama wong narasumbere sing sampeyan takoni isih enom. Ya, utawa sederajat, sepantaran, ya, sepantaran iku iso nggunakake basa ngoko lugu. Nanging yen narasumbermu luwih tuwa, langkung sepuh, lebih tua, harus menggunakan krama inggil.
yaitu basa Jawa yang paling halus gunanya untuk menghormati. Ya. Paham? Oke, dilanjutkan nomor 3, yaitu yen narasumber lagi ngomong, ojo nganti munggel rembug. Nah, ini tata krama ini ya, sopan santunnya ketika bertanya. Ketika narasumber sedang berbicara menjawab pertanyaan kalian, jangan sampai memotong bicaranya narasumber ya. Jangan sampai memotong. Jadi kalian harus mendengarkan sampai selesai, baru kalian lanjutkan pertanyaan berikutnya. Jangan sampai memotong narasumber. Yang terakhir nomor 4, pitakon kudu runtut lelandesan pedoman wawancara. Nah, ini yang biasanya sering terlewatkan ya, tidak diperhatikan. Jadi daftar pertanyaan yang kalian utarakan, kalian tanyakan itu harus runtut urut berdasarkan pedoman teks wawancara yang kalian susun tadi. Daftar pertanyaan yang kalian susun tadi. Pak, bagaimana kalau sebelum kita tanyakan sudah dijawab dulu Pak oleh narasumber? Apa perlu kita tanyakan lagi? Tidak perlu ditanyakan lagi ya. Hanya nanti kalian minta penegasan kembali saja. Jangan ditanyakan berulang-ulang kalau sudah dijawab di pertanyaan sebelumnya, pertanyaan yang sama jangan diulangi, tapi hanya untuk penegasan kembali. Ya, paham ya sampai di sini? Ini adalah bab-bab hal yang harus diperhatikan ketika kalian melakukan wawancara agar wawancara berjalan dengan lancar dan kalian memiliki sopan santun tata krama yang baik. Yang terakhir, sudah sampai di tugas. Setelah kalian mendapatkan materi mulai dari awal tadi sampai dari akhir tadi, sekarang ada tugas. Apa sih tugasnya? Tugasnya adalah coba gaweyo daftar pitakonan kanggo wawancara. Cobalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Tentunya daftar pertanyaan itu harus sesuai dengan unsur tadi, ada 5W1H. Pak, temanya apa? Temanya bebas ya. Temanya bebas. Silahkan disesuaikan dengan narasumbernya. Kamu milih narasumber siapa ya, ahli di bidang apa, mumpuni ning bidang ahli ning bidang apa, terserah ya. Kalau pendidikan berarti narasumbermu Bapak Ibu guru. Kalau masalah ekonomi berarti bisa ke pedagang, ke pengusaha, silahkan ya. Bebas temanya, tetapi harus sesuai dengan tadi umur ya. Kalau narasumbermu lebih tua berarti pertanyaanmu harus menggunakan bahasa kromo inggil. Kalau narasumbermu sepantaran atau lebih muda bisa menggunakan basa ngoko. Tetapi lebih menghormati ya, lebih menghormati, diingat-ingat menggunakan bahasa krama, ya, menggunakan basa kromo inggil wae. Aja nggunakake basa ngoko, mengko ora sopan. Ya, paham? Jadi tugasnya adalah membuat daftar pertanyaan untuk wawancara. Slide terakhir, matur nuwun. Sudah selesai ya untuk pertemuan kedua ini. Ya, semoga kalian paham, kalian mengerti apa yang saya jelaskan di pertemuan kedua ini. Jangan lupa ya, dikerjakan tugasnya, tetap semangat belajar, tetap semangat berkarya, dan tetap kreatif walaupun kalian belajar di rumah. Oke, yang terakhir, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.